Ngeri banget ini guys, gue kemarin diminta ngajar di salah satu perusahaan pertambangan paling bagus, paling hebat, paling GCG dan paling ramah lingkungan se-Indonesia Raya. Dan gue di situ ngajarin ternyata metode investasi yang paling bagus di dunia masih banyak orang yang nggak tahu. Lu tahu nggak sih, mati itu adalah hal yang pasti. Lalu yang kedua apa yang pasti? Lu jadi miliarder itu juga adalah hal yang pasti. Dan yang lebih luar biasa lagi, lu bakal gua kasih duit 42 miliar kalau lu tidak skip video ini dan tonton terus sampai akhir kalau lu pengen punya duit 42 miliar. Gua kasih tau caranya step by step, jauh lebih gampang, jauh lebih mudah, nggak pakai bintang-bintang di langit. So kalau lu penasaran gimana sih caranya punya duit 42 miliar, dan kalau lu penasaran apa sih presentasi Benix di perusahaan tambang paling keren di kolong langit ini, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, kemarin kita habis kunjungan ke bagian terluar ya, pulau terluar dari Republik Indonesia ini. Lu bayangin ya, ketika gue pengen investigasi nih perusahaan ini bagus atau tidak, GCG-nya seperti apa, lingkungannya dijaga sebaik apa. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi tuh ke bagian terluar dari Indonesia. Dan kita naik pesawat itu jam 00.00 guys. Lu bayangin ketika semua orang lagi pada tidur, gue malah terbang guys ke sana. Dan gue kaget ternyata pesawatnya itu bisa sampai 5 jam guys. 5 jam gue terbang ke sana ini gara-gara ada orang gagal paham. Dia bilang, Benix lu itu kalau pakai mobil listrik merusak lingkungan, tambang nikel lu kan meriksa lingkungan. Ini orang nggak pakai otak, padahal dia, gue tanya balik, lu punya mobil listrik? Punya. Pakai baterai apa? Nikel. Oh ya coba cek, ternyata baterai dia dari LFP guys. Jadi banyak orang-orang yang salah paham bahwa Indonesia, bahwa lu hari ini bisa nonton video ini, bisa pakai handphone, pakai laptop, bahkan lu bisa makan pakai sendok dan garpu karena ada nikel. Ternyata penggunaan paling banyak nikel yaitu dari stainless steel. Bukan untuk baterai mobil, enggak. Kenapa? Karena baterai mobil di Indonesia ya mayoritas, hampir 99% itu terbuat dari LFP, bukan nikel, no. Nikel itu ke stainless steel. Tapi ya sudahlah, banyak orang yang salah kaprah dan gagal paham dengan dunia investasi. Anyway ya, itulah nasibnya. Tapi yang gue mau sharing di sini materi presentasi gue setelah gue pergi naik pesawat, duduk di pesawat 5 jam, mendarat di sana, kita ternyata harus sambung lagi dengan pesawat yang lebih kecil, terbang lagi another 1 jam. Ternyata nyampe sana belum nyampe juga, nyambung lagi dengan kapal cepat, habis pantat lu loncat-loncat di tengah jalan lautan lepas, 5 jam itu di kapal, nyambung lagi dengan jalan darat. Akhirnya setelah 23 jam lebih kita sampai di lokasi. Kaget gue pas gue udah nyampe, loh kok 00.00 lagi? Berarti sudah 24 jam berlalu guys. Nah inilah materi presentasi yang gue bawakan di sana. Jadi lu jangan skip video ini guys. Ini videonya mahal banget nih. Video ini jaraknya 24 jam penerbangan dari Jakarta guys. Dan ini spesial karena gue pengen banget ya rakyat Indonesia, teman-teman yang kerja di daerah terluar, itu pahlawan kita semua by the way. Khususnya teman-teman yang hari ini sedang bekerja di tambang-tambang wilayah terluar Indonesia yang ramah lingkungan tentunya, seperti perusahaan yang kita kunjungin. Menurut gue kalian tuh pahlawan bangsa lah. Gue akui detik ini ya, Indonesia bisa jadi lebih maju, pembangunan di mana-mana, kita bisa punya jalan raya, jalan tol, jalan layang, pembangunan apartemen, kantor, tempat lu duduk, bahkan laptop, handphone yang lu pakai. Ya karena ada superhero ini, pahlawan kita di pertambangan yang ada di ujung timur Indonesia ini loh. Kenapa? Ya karena berkat mereka kita punya stainless steel, lu bisa terbang naik pesawat, lu bisa pakai kapal ya karena ada stainless steel. Karena ada nikel di situ. Dan ini hadiah gue buat teman-teman yang ada di pertambangan di seluruh Indonesia. Gue harap lu bisa gunakan uang lu dengan bijak setelah nonton video ini. Jadi buat teman-teman yang kerja di perkebunan, teman-teman yang kerja di pertambangan, teman-teman nelayan, petani, lu semua adalah saudara-saudara kita, penggerak ekonomi bangsa. Tolong bagi video ini sesegera mungkin, dan gue mau kasih tahu ini adalah jalan yang paling pasti buat lu jadi miliarder. So satu materi yang penting di situ adalah ketika gue tanya, berapa banyak dari kalian yang merupakan investor, yang punya saham di ESG? Ternyata hanya sebagian kecil yang angkat tangan, dan gue sedih karena banyak dari mereka ya punya penghasilan besar, nama juga orang kerja di tambang, dan ternyata mereka tidak investasi. Padahal perusahaan mereka sendiri sahamnya udah naik terus guys. Kasian banget. Padahal mereka bisa untung 2 kali, terima gaji dari perusahaan itu, yang kedua terima cuan dari saham perusahaan itu juga. Nah isinya apa? Gue tanya di situ, teman-teman, kenapa lo nggak jadi investor? Karena saya tidak punya duit pak. Modal saya nggak cukup pak, modal saya nggak banyak pak. Oh, berarti ini mindset yang harus kita rombak. Makanya gue siapkan presentasi ini. Pertanyaan gue simple, sama teman-teman yang di rumah juga. Mana yang lebih penting kalau lu mau jadi seorang yang berhasil, kaya raya, sejahtera, investor hebat? Lebih penting lu punya modal besar 100 juta di awal, atau lu dikasih duit 500 ribu, tapi setiap bulan
Setiap bulan 500.000 selama 20 tahun ke depan. Gue ulangin lagi pertanyaan gue. Menurut lu, kalau lu mau jadi orang kaya raya, menjadi investor hebat, lu mau pensiun dengan duit miliaran, menurut lu mana yang lebih penting? Lu punya modal besar tapi sekali di depan nih 100 juta rupiah, atau modalnya kecil cuma 500.000 tapi tiap bulan ada terus selama 20 tahun ke depan? Gua kasih lu waktu 2 menit buat berpikir. Lihat layar ini baik-baik. Mana yang lebih penting? Modal besar 100 juta sekali pakai, atau modal kecil 500.000 tapi konsisten setiap bulan selama 20 tahun ke depan? Oke, gue tunggu jawaban lu dan kita cek yuk secara saintifik hasilnya mana sih yang lebih cuan. Pakai fakta. Lu pergi ke sekolasahambenix.com. Sekali lagi www.sekolasahambenix.com. Di sebelah kanan atas ada bagian kalkulator, lu harus klik itu. Ingat ya, ikutin semua prosesnya. Atau kalau lu bingung, lu bisa scan kode QR yang ada di hadapan lu ini, scan pakai handphone lu, arahkan ke laptop lu dan buka link yang ada di situ. Masuk ke bagian kalkulator sahamnya Benix. Ini gratis, ini gue bikin buat lu. Gak pakai bayar-bayar, gratis. Lu langsung pakai di situ, masukin di situ ada parameter investasi. Sekarang kita uji tesis yang pertama. Duit 100 juta, modal gede di awal, sekali selesai 100 juta. Gue yakin banyak dari lu jawabnya 100 juta lebih penting. Oke, kita isi. Investasi awal 100 juta. Kontribusi bulanan. Nah, ini setiap bulan lu nambahin berapa? 0. Karena lu udah pilih jalur modal gede di awal. Terus disimpan, ditabung selama berapa tahun? Selama 20 tahun. Oke, duitnya lu taruh di mana? Lu taruh di deposito. Seperti mayoritas orang yang gua tanya di tabung itu. Duitnya lu kemana? Taruh di bank, Pak. Deposito, Pak. Oke, udah. Lu tahu bunganya berapa? 4%. Jadi lu tulis selama 20 tahun lu akan terima bunga 4% setiap tahun, dan frekuensi compounding adalah tahunan. Lalu lu pencet tombol biru dengan tulisan hitung di sana. Lu pasti akan mendapatkan hasil seperti layar ini. Apa yang terjadi? Di situ lu udah bisa lihat duit 100 juta lu setelah 20 tahun lu taruh di bank cuma berubah menjadi 219 juta rupiah. Lu bayangin, ini sangat tragis guys. Duit 100 juta lu, modal lu yang gede itu cuma naik 100% jadi 200 juta. Sedih gak? Sedih. Kenapa? Karena kalau lu punya otak, lu cukup cerdas, ternyata jauh lebih cuan kalau lu diberikan 500.000 rupiah setiap bulan secara konsisten selama 20 tahun ke depan. Kok bisa, Pak? Oke, kita pencet tombol reset yang warna abu-abu. Sekarang masukin lagi investasi awal. Teman-teman harus lakukan apa yang gue ajarin di video ini. Investasi awal 500.000 rupiah. Oke. Lalu kontribusi setiap bulan lu masukin lagi 500.000 rupiah, lu tambahin setiap bulan. Lu tabung terus di situ. Tabungnya di mana, Pak? Tunggu dulu. Jangka waktunya lu bikin sama juga 20 tahun. Oke. Terus duitnya taruh di mana? Lu taruh di saham yang bisa tumbuh 20% setiap tahunnya. Lalu frekuensi compoundingnya, pertumbuhannya adalah tahunan. Jadi dia bakal grow 20% setiap tahun. And then lu pencet tombol hitung yang warna biru. Apa yang terjadi? Lu lihat di layar, pasti hasilnya sama seperti layar gua. Duit lu yang 500.000 rupiah berubah menjadi 1,1 miliar guys. Ini fakta. Lu gak percaya? Lu buka kertas, ambil pena, ambil kalkulator, hitung sendiri 500.000 tiap bulan, 500.000 tiap bulan, lu top up, growing 20% setiap tahun. Selama 20 tahun ke depan lu konsisten, apa yang terjadi? Duit lu berubah jadi 1 miliar lebih. Atau lebih tepatnya 1,1 miliar. Ternyata gampang ya jadi miliarder. Lu cuma perlu konsistensi. So, lu yang umurnya masih 20 tahun, 30 tahun, ini adalah sebuah jalan kepastian buat lu menjadi seorang miliarder dibanding lu ikut judi online yang kagak jelas. Apalagi lu judi online, duitnya dari pinjem online, lebih gila lagi lu. Jangan lu lakukan itu. Jangan lu percaya ilmu-ilmu sesat kayak begitu, nggak ada. Lu harus konsistensi menabung, konsistensi investasi, dan lihat target jangka panjang lu. Dan ini kalau lu cuman taruh 500.000. Lu penasaran gak sih? Kalau lu bisa sisihkan 10 juta rupiah tiap bulan, apa yang terjadi dengan duit lu? Menarik juga nih. Lu mungkin bisa nabung bareng istri lu, atau hasil usaha lu sisihkan. Gak banyak, 10 juta doang. Lu bayangkan ya, investasi awalnya seperti apa? Jadi lu pencet lagi tombol reset itu, lalu hitung ulang, masukin investasi awalnya 10 juta rupiah. And then setiap bulan kamu top up 10 juta rupiah lagi. Setelah itu durasinya berapa lama, Pak? 20 tahun. Dan persentase pertumbuhannya berapa? 25%. Compounding dalam tahunan juga tetap. Setelah itu lu pencet tombol hitung yang berwarna biru itu, hasilnya akan seperti di layar ini. Bahwa duit 10 juta perak lu berubah menjadi 42 miliar. Gila. Ternyata gampang banget guys. Kalau lu mau punya duit 40 miliar itu bukan mustahil, sangat-sangat mungkin. Jadi sekali lagi gue pernah bilang nih di suatu kampus ya sama anak-anak umurnya masih 19 tahun, 20 tahun, gue bilang lu itu beruntung karena lu lebih muda dari gue. Sebelum lu usia 40 tahun lu udah pasti jadi miliarder. Cukup konsisten 500.000
setiap bulan. Kalau nanti di penghujung karir lu ketika lu umur 40 tahun lu udah bisa dapat gaji 10 juta, invest. Kenapa? And then nanti ketika usia lu 60 tahun, duit lu udah berubah jadi 42 miliar. Makanya penting buat teman-teman punya kecerdasan finansial. Makanya penting buat teman-teman melek investasi. Ingat ya, buta huruf itu bahaya. Buta hukum lebih bahaya lagi. Tapi lebih parah lagi kalau lu buta finansial. Lu nggak tahu membedakan kebutuhan sama keinginan, lu nggak tahu bagaimana cara berinvestasi, itu sangat fatal. Padahal jadi miliarder adalah kepastian, bukan kemungkinan, bukan untung-untungan, bukan garis nasib tangan, enggak, itu adalah kepastian. Kepastian kenapa? Karena yang dituntut bukan lu anak orang kaya, bukan lu punya generational wealth, bukan lu tiba-tiba ketimpa duit warisan gede. No, yang dituntut adalah lu punya konsistensi. Bukan modal awal yang besar, tapi konsistensi untuk nahan diri. Jangan beli-beli yang gak jelas, tapi investasi yang jelas. Oke Pak, kayaknya enak banget Pak. Gampang banget ya jadi miliarder. Ya memang gampang banget. Terus apalagi yang susah? Oh, orang kemudian akan tanya gini, 25% per tahun gimana caranya Pak? Orang deposito di bank aja paling hebat 4%, 5%. Simple, lu tinggal scan lagi video ini. Lu scan nih video ini. Nah, ini bukan rekomendasi jual atau beli saham. Lu bisa scan video ini dan lu akan dibawa terbang ke Benix 11 bulan yang lalu. Di awal tahun inilah, awal tahun 2025. Waktu itu gue pernah kunjungan bersama teman-teman di komunitas saham Benix Investor Group dan kita ke sebuah pelabuhan, emiten pelabuhan yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lu tahu saat itu ketika video itu dirilis, lu bisa lihat buktinya ada kok di YouTube, masih ada. Makanya lu harus scan video itu. Lu lihat tanggalnya berapa di situ? Tanggalnya sekitar 20 Februari 2025 tahun ini. Masih ada di YouTube. Harga sahamnya berapa? 700 perak, guys. Hari ini harga sahamnya berapa? Ya, hampir 1.400 perak. Ingat ya, buta huruf itu bahaya. Buta hukum lebih bahaya lagi. Tapi lebih parah lagi kalau lu buta finansial. Lu nggak tahu membedakan kebutuhan sama keinginan, lu nggak tahu bagaimana cara berinvestasi, itu sangat fatal. Padahal jadi miliarder adalah kepastian, bukan kemungkinan, bukan untung-untungan, bukan garis nasib tangan, enggak, itu adalah kepastian. Kepastian kenapa? Karena yang dituntut bukan lu anak orang kaya, bukan lu punya generational wealth, bukan lu tiba-tiba ketimpa duit warisan gede. No, yang dituntut adalah lu punya konsistensi, bukan modal awal yang besar, tapi konsistensi untuk nahan diri. Jangan beli-beli yang gak jelas, tapi investasi yang jelas. Oke Pak, kayaknya enak banget Pak. Gampang banget ya jadi miliarder. Ya memang gampang banget. Terus apalagi yang susah? Oh, orang kemudian akan tanya gini, 25% per tahun gimana caranya Pak? Orang deposito di bank aja paling hebat 4%, 5%. Simple, lu tinggal scan lagi video ini. Lu scan nih video ini. Nah, ini bukan rekomendasi jual atau beli saham. Lu bisa scan video ini dan lu akan dibawa terbang ke Benix 11 bulan yang lalu. Di awal tahun inilah, awal tahun 2025. Waktu itu gue pernah kunjungan bersama teman-teman di komunitas saham Benix Investor Group dan kita ke sebuah pelabuhan, emiten pelabuhan yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lu tahu saat itu ketika video itu dirilis, lu bisa lihat buktinya ada kok di YouTube, masih ada. Makanya lu harus scan video itu. Lu lihat tanggalnya berapa di situ? Tanggalnya sekitar 20 Februari 2025 tahun ini. Masih ada di YouTube. Harga sahamnya berapa? 700 perak, guys. Hari ini harga sahamnya berapa? Ya, hampir 1.400 perak. Anyway, ya gue udah untung lebih dari 80%. Bentar lagi gue pasti untung di atas 100%. Gue sangat yakin pun gue akan tambah untung cuan gue di situ. Kenapa? Ya karena gue investasi di perusahaan yang bagus, manajemennya luar biasa, Pak Sugeng direktur utamanya, GCG-nya keren, profit perusahaan growing terus, dan mereka sangat-sangat konservatif dalam mengelola keuangan yang sangat-sangat hati-hati. Makanya gue pede banget dengan perusahaan yang gue beli. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman, lu kalau mau invest jangan beli kucing dalam karung. Lu harus datang, lu harus lihat bisnisnya seperti apa, manajemennya bagus atau enggak. Karena at the end of the day mereka yang akan manage uang lu. Kepercayaan lu bisa nggak mereka pegang. Makanya gue pede untuk beli sama IPCC dan gue tetap hold sampai sekarang karena gue sangat percaya dengan IPCC. Nah, intinya yang gue mau bilang adalah ketika lu taruh duit lu di tempat yang tepat, duit lu akan bertumbuh. Duit lu ditaruh di usaha yang baik tentu akan memberikan buah-buah yang baik. Dan kalau orang bilang ternyata buat cuan 20%, 30% setahun itu sulit, tidak. Ya lu bisa lihat video itu, udah jelas di situlah kita bakal untung terus. Gue bukan rekomendasi atau jual atau beli sahamnya IPCC, no, gue sharing perjalanan investasinya Benix di YouTube ini. Karena ini adalah channel investasi guys. Ini bukan channel gosip, ini bukan channel rumor. Ini adalah channel yang akan memberikan cuan bagi rakyat Indonesia. And then, Pak, masa sih kebetulan doang kali? Enggak bro, lu bahkan kalau lu cek video kita dari lama ya ini salah satu yang lu harus scan. Scan di layar ini, lu bakal dibawa Benix ke masa lalu. Ada yang banyak sih videonya, tapi ya ini lalu bisa scan yang di sini. Kalau lu lihat scan di situ, lu akan lihat perjalanan Benix juga. Investigasi ke saham sawit. Ada di Bangka Belitung.
Terbang kita ke sana. Ini perusahaan ternyata sangat GCG, manajemennya sangat baik, pengelolaan lingkungannya juga luar biasa. Mereka mengelola kebun itu dengan sangat-sangat baik. Mereka, lu bayangkan, limbahnya aja hampir nol. Limbahnya itu mereka kelola jadi biogas. Biogasnya itu jadi listrik. Listriknya menghidupi Pulau Belitung, guys. Gila nggak? Jadi betul-betul inilah green energy, inilah ketahanan energi bersama Austindo ya, NJT. Dan kita sangat happy dengan itu. Makanya jangan heran kalau lu lihat video itu ada tanggalnya kan di situ. Kita ke sana di tahun 2023. Hari ini untung kita udah lebih dari 150% guys. So kalau masih ada yang bilang wah susah banget untung 20%, kagak bro. Enggak, sama sekali enggak. Asal lu investasi di perusahaan yang bagus, yang logis lah, bukan yang aneh-aneh sama-sama gorengan. Enggak. Lu kan investor bukan spekulator. Makanya lu harus berinvestasi, jangan berspekulasi. That's stupid. Percaya bintang-bintang di langit, goblok lu. Investasi itu bukan seperti itu. Investasi itu ya beli perusahaan yang bagus. Ingat, behind every stock there is a company. You should find out what it's doing. Investasi itu mudah. Yang penting apa? Lu punya konsistensi dan lu juga mau meluangkan waktu untuk investasi di perusahaan-perusahaan yang bagus. Sekali lagi, gue bukan rekomendasi jual atau beli saham tertentu atau saham NJT. No. Enggak. Gue mau sharing bahwa lu mau jadi miskin nanti ketika usia tua, itu keputusan lo. Tapi semoga lu tidak ambil keputusan itu. Walau banyak orang Indonesia ambil keputusan itu. Di usia tuanya tidak punya duit pensiun karena tidak melek investasi. Padahal jadi miliarder itu hal yang sangat-sangat pasti. Dan sangat mudah. Lu simpen, lu cukup lakukan apa? Yang pertama, lu kalau punya penghasilan, lu simpen lah, lu tabung. Gak usah dikit-dikit punya duit, gonta-ganti handphone, gonta-ganti istri, kawin lagi maksudnya, gonta-ganti mobil, motor, kendaraan gak penting. Itu semua liability. Lu kira enak punya 7 istri? Kagak. Lu artinya punya 14 mertua guys. Jadi lu yang normal-normal aja, yang waras saja. Dan yang kedua apa? Lu jangan gengsi jadi orang. Wah gengsi tetangga gue ganti mobil baru. Gak usah. Gak penting itu. Gak lu bawa mati pun ke kuburan itu. Yang penting apa? Lu tahu dengan tujuan lu, visi misi lu di masa depan lu akan jadi seperti apa. Lu punya kebebasan finansial. Lu tidak membebani anak cucu lu. Gak peduli gengsi ke tetangga mau ngomong apa, ke istri ngomong apa. Enggak. Lu hidup dengan gaya hidup lu. Pertahankan kesederhanaan lu, gak usah biar orang bilang gua keren, orang bilang gua cantik, orang bilang gua kaya raya, orang bilang gua hebat. Enggak peduli. Gak ada juga orang yang pergi ke tempat tidur sambil mimpi-mimpin mobil baru lu itu. Enggak penting. Yang ketiga apa? Lu harus bisa menghindari hutang-hutang yang gak penting. Berulang kali gue bilang, gue punya dulu ya mantan karyawan gua punya gaji 20-an juta, gak pernah cukup. Kenapa? Karena dia hobinya gonta-ganti Apple Watch, gonta-ganti iPhone baru terus. Gila ini orang, ujung-ujungnya apa? Kejebak pinjol guys. Terus yang bayar pinjolnya siapa? Istrinya. Kan gila banget. Jangan sampai lu buat beli barang-barang begitu lu sampai bikin hutang-hutang yang gak penting. Akibatnya apa? Ya lu jadi dikejar debt collector. Artinya lu hidup jangan boros. Dan yang terakhir, lu harus wajib terus mau belajar. Dan ini gak peduli, ya Pak tapi saya sudah S3, saya sudah S2, saya sudah S1, saya sudah S cendol, saya sudah lulus SMA, gak penting. Lu harus terus belajar. Kita harus terus belajar. Gue pun terus belajar. Hari ini gue belajar bisnis tambang. Besok gue belajar akuntansi. Besok gue belajar bahasa Mandarin. Besok gue belajar perpajakan. Besok gue belajar transfer pricing. Besok gue belajar bisnis perbankan. Setiap hari kita harus terus belajar guys. Belajar gimana cara mengelola keuangan. Belajar gimana cara mengurus anak. Belajar gimana meladeni istri yang gak waras. Jadi lu pun harus lakukan itu. Terus mau belajar. Dan kenapa ini penting? Supaya lu menjadi investor yang lebih baik lagi. Makanya lu wajib berinvestasi. Ingat ya, kematian itu hal yang pasti. Inflasi itu juga pasti terjadi. Artinya lu jangan sampai kalah sama inflasi guys. Untuk mengalahkan inflasi lu harus bisa berinvestasi. Terus Pak gimana ya caranya supaya saya bisa menjadi investor yang paling handal? Paling penting lu kelilingi diri lu dengan manusia-manusia yang waras. Manusia-manusia yang tidak menghabiskan waktunya buat judi online. Tidak habiskan waktunya buat mabok-mabokan yang gak jelas di nightclub. Enggak. Lu harus hang out. Lu harus bergaul dengan orang yang punya satu visi misi sama lu. Ingat kata Warren Buffett, dia bilang apa? It's better to hang out with people better than you. Jadi lu harus hang out dengan orang yang lebih baik dari lu. Lebih hebat dari lu, lebih pintar dari lu, lebih cakap dari lu. Lu harus pick out associates whose behavior is better than yours. Jadi lu harus bergaul dengan orang-orang yang bahkan punya kebiasaan yang jauh lebih baik dibandingkan lu. Contoh gue baca 300 halaman sehari. Gue pengen bergaul dengan orang yang bisa baca 500 halaman sehari. Sesimpel itu. Gue bakal ikut ketularan ilmunya, pengetahuannya. Dan yang paling penting kenapa? Karena menurut Warren Buffett, you will drift in that direction. Artinya lu bakal terbawa arus ke arahnya mereka. Jadi lebih baik lagi. Karena kalau lu bergabung dengan yang rusak, lu bergabung dengan komunitas yang parah, yang hancur, lu bakal drifting to that direction juga. Lu bakal ikut ya pemabuk bergaul dengan pemabuk. Lu bergaul dengan orang hobi
lu bakal jadi pakai narkoba. Sesimpel itu. Tapi lu bergaul dengan orang yang hobi berinvestasi, orang yang hobi menganalisis, orang yang hobi membaca buku, orang yang hobi networking, orang yang hobi belajar terus, lu bakal pergi ke arah sana. So lu yang tentukan lu mau bergaul dengan siapa. Percayalah guys, lingkungan lu bakal sangat membentuk framework investasi lu. Nah buat teman-teman, artinya apa? Gue mau sharing sama lu bahwa investasi itu tidak sulit. Yang penting apa? Bukan modal gede, tapi konsistensi. Dan lu harus punya kewarasan yang cukup untuk tidak melakukan hal-hal yang konyol. Seperti ya berjudi, narkoba, mabok-mabokan, dan lain sebagainya. Ingat ya, belajar mulai sisihkan pendapatan lu. Minimal 10% lah pendapatan lu, mulai lu sisihkan buat lu tabung. Ya kalau lu bingung harus ngapain ya, pilih instrumen investasi yang paling simple. Mungkin sukuk, mungkin ori, mungkin deposito, that's okay. Pegang, tahan 1 tahun 2 tahun, sabar gak lu? Baru habis itu lu bisa coba instrumen investasi yang lain. Mungkin saham seperti gua, atau mungkin emas, atau mungkin reksadana. That's up to you. Makanya lu harus belajar kalau gak tahu itu apa sih. Dan yang paling penting, ngerti yang namanya budgeting. Jadi lu harus melakukan pencatatan keuangan lu. Minimal sebulan sekali lah lu catat keuangan lu. So teman-teman, itu sedikit sharing dari gua. Ini slide ini spesial gua bawa dari Indonesia Timur. Perjalanan kita 24 jam dari Jakarta, jauh lebih lama dibanding lu liburan ke Amsterdam 14 jam atau lu pergi ke New York nggak nyampe 20 jam, tapi ini 24 jam luar biasa sekali. Dan semoga videonya bisa segera kita tayangkan guys. Dan yang paling penting pesan terakhir gue apa? Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Maksudnya apa? Jangan pernah lu begitu dapat duit, begitu dapat gaji, teman-temanku yang ada di perkebunan, teman-temanku yang ada di pertambangan, teman-teman yang bekerja di dunia pertanian di Indonesia terluar sana. Jangan pernah lu menabung setelah lu habiskan dulu bayar pulsa, kredit, motor, dan lain sebagainya. No. Lu harus tabung dulu begitu terima duit. Sisanya baru lu spend. Banyak orang salah. Mereka spend dulu begitu terima gaji. Kalau ada sisa, baru dia tabung, baru dia invest. Salah itu guys. Begitu lu terima gaji, hal yang lu harus lakukan adalah tabung dulu. Kalau ada sisa, baru lu pergi nonton, baru lu makan di restoran, baru lu nongkrong di kafe. Semoga mindset ini bisa lu terima dengan baik. Dan semoga teman-teman mulai berpikir bahwa, hey, investasi itu sangat mudah. Yang pertama. Yang kedua, investasi itu kepastian. Kalau lu mau jadi miliarder, itu pilihan lu. Kalau lu mau jadi miskin juga itu keputusan lu. Tapi kenapa sih lu pilih jadi miskin ya? Pilihlah jadi lebih kaya, lebih sejahtera. Pakai otak makanya. Oke guys, semoga video kita bermanfaat. Segera dicek ya kalkulator BENIX, sekolasahambenix.com. Segera share video ini sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman yang pengen ikut kunjungan ke emiten-emiten yang menarik lainnya bersama teman-teman di komunitas saham terbesar di Indonesia, hanya di BENIX Investor Group, buruan hubungi nomor yang ada di bawah ini atau www.benix.id. Oke guys, sampai ketemu lagi. Segera like, subscribe channel ini, dan segera share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, ke saudara-saudara kamu. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.